Idul Fitri rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Faj'alahu ghuzaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khasi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'aynin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, kam min sha'imin laisa lahu min siyamuhu illa ju'i wal 'atas. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan nikmat hidayah, nikmat kesadaran, dan banyak nikmat-nikmat yang lain. Hayya bina naskuru ilallah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Qad a'tana nikmatan wa hidayatan. Karena nikmat dan hidayah masih diberikan. Katsirah, yang sangat banyak. Hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak, fi hadzal musalla, fi hadzal barnamij. Karena hari ini, detik ini, kita masih dapat bertatap muka, kita masih dapat bersua, berjumpa, kita masih dapat saling bersapa. Dan hari ini merayakan hari yang sangat luar biasa, yaitu hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita berjuang, setelah sebelumnya sebulan penuh kita menahan rasa haus, lapar, dan dahaga, yaitu melawan hawa nafsu kita. Dan hari ini kita sama-sama merasakan hari kemenangan, yaitu hari besar umat Islam. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak berselawat kepada beliau nantinya kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Patah giginya, berdarah pelipisnya. Ketika itu terjadi sebuah perang yang sangat luar biasa. Perang yang diceritakan dalam kitab Nurul Yaqin, yaitu perang Uhud. Kenapa dikatakan dengan perang Uhud? Karena terjadinya di sebuah gunung, yang gunung itu adalah Gunung Uhud. Umat Islam hanya berjumlah 1000, sementara orang kafir Quraisy yang ketika itu dilawan oleh umat Islam berjumlah 3000. Tetapi belum sampai ke lokasi perang, umat Islam terpecah menjadi 2 golongan. Ada 300 orang yang melarikan diri karena tak mungkin menang. Mereka beranggapan tak mungkin menang melawan 3000. 1000 lawan 3000, 1:3. Akhirnya orang-orang tersebut terkategorikan orang yang munafik. Mereka lari. Umat Islam ketika itu bersama Rasulullah berjuang memperjuangkan Islam hanya tinggal 700 melawan 3000. Ketika itu patah giginya, berdarah pelipisnya, sehingga perang yang paling hebat yang tercatat dalam sejarah adalah perang terjadi di zaman Uhud. Kenapa? Karena darah membanjiri lapangan medan perang. Darah bergelimpangan di mana-mana, setinggi mata kaki manusia. Hingga hari ini belum ada satupun perang yang dapat mengalahkan perang yang terjadi di zaman Rasulullah, yaitu perang Uhud dulu. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saatnya engkau meminta ya Rasulullah. Ini saatnya engkau berdoa ya Rasulullah." Setiap nabi punya doa yang mustajab. Setiap nabi punya doa yang makbul. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ketika dikejar bala tentara Fir'aun, yang ketika itu membawa umatnya Bani Israel, Nabi Musa punya doa yang ketika itu tongkatnya dipukulkan ke batu, maka laut pun terbelah. Ketika tongkatnya dilemparkan, tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang sangat besar, memakan ular-ular kecil yang lainnya. Nabi-nabi terdahulu punya mukjizat, punya doa yang mustajab. Nabi Lut alaihissalam ketika dijahili oleh umatnya, Nabi Lut meminta kepada Allah hingga akhirnya satu negeri hancur lebur. Ini saatnya engkau meminta Nabi Muhammad, kata sahabat. Doamu makbul. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Tapi kata Rasulullah SAW ketika itu, "Tidak wahai sahabatku. Doa ini sengaja aku simpan. Untuk siapa ya Rasulullah?"
li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa ini aku simpan sengaja untuk umatku. Siapa itu ya Rasulullah umatmu? Di lain kesempatan Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah amanu bi wa lam yarawni. Apakah itu kami wahai Rasulullah? Apakah itu kami selaku sahabatmu wahai Rasulullah? Tanya sahabat. Tidak wahai sahabatku. Kamu dekat denganku. Kamu berjumpa denganku. Kamu setiap hari bertatap muka denganku. Lantas doa itu sengaja engkau simpan untuk siapa ya Rasulullah? Apakah itu untuk keluargamu? Apakah itu untuk sanak familimu? Tidak wahai sahabatku. Apakah itu doa untuk istri-istrimu, anak-anakmu? Tidak juga wahai sahabatku. Lantas untuk siapa doa itu engkau simpan ya Rasulullah? Ketahuilah sahabatku, doa ini sengaja aku simpan untuk mereka yang amanu bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah bertatap muka denganku. Tidak seperti kalian wahai sahabatku. Kalian bersamaku, setiap hari berjumpa denganku, setiap hari bertemu denganku, setiap hari kita saling berbicara. Mereka orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah bertemu langsung, tetapi mereka sangat percaya padaku. Mereka beriman kepadaku. Mereka hidup jauh setelah wafatku. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengamalkan sunnahku. Mereka adalah orang-orang yang banyak mengirimkan salawatnya kepadaku. Ketahuilah sahabatku, aku pun sangat mencintai mereka. Aku pun sangat merindukan mereka. Dan doa ini sengaja aku simpankan untuk mereka. Nanti ketika mereka berjumpa denganku, akan aku berikan satu air telaga. Ketika mereka minum itu air, la yatma'u fiha abada. Mereka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Dan hari ini, kitalah yang diakui Rasulullah. Kitalah yang selalu mengirimkan salawat, yang menghidupkan sunnahnya, yang mengamalkan ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Dari tadi malam secara serempak dimanapun berada, selama umat Islam itu ada, secara kompak semua melakukan yang namanya takbir, membesarkan Allah, bertasbih, mensucikan Allah, bertahmid, memuji Allah. Seluruh kaum Islam di seluruh penjuru dunia, baik itu yang di timur, yang di barat, yang di selatan maupun yang di utara, semua serempak kompak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Dan ternyata ketika manusia pertama lahir ke dunia, 9 bulan 10 hari dikandung oleh orang tuanya, oleh ibunya. Ketika lahir ke dunia bertarung menghadapi kematian, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita. Begitu lahir, ada sebagian kaum wanita, kaum ibu-ibu kita yang bahkan meninggal karena melahirkan anaknya. Dan begitu anaknya lahir, ia menangis mengeluarkan air mata tanda senang dan bahagia, bersyukur lahirnya kita ke dunia. Dan ketika itu ada sesosok tangan yang mengambil kita, dan tangan itulah tangan ayah kita. Kemudian ayah kita membacakan kalimat yang luar biasa, yaitu kalimat thayyibah, kalimat yang pertama sekali kita dengar, yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yaitu kalimat takbir. Dan ketika itu, kalimat itulah yang kemudian dinamakan dengan azan. Azan berasal dari bahasa Arab, asal katanya adalah udunun. Udunun yang diartikan sebagai telinga. Makanya azan itu adalah kalimat yang selalu diperdengarkan. Bahkan ketika kita telah lahir ke dunia, selama 1 hari
Dalam 1 tahun itu setiap harinya kita selalu mendengarkan kalimat adzan. Di mana-mana adzan berkumandang. Ketika waktu-waktu tertentu masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan sampai akhir. Jemaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan, jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat tersebutlah, kalimat takbir itu yang kemudian menjadi sebuah rukun dalam salat. Yang rukun salat yang pertama adalah membaca niat. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Beriman dulu kepada yang gaib, percaya dulu, yakin dulu kepada Allah yang gaib, dan itulah yang rukun iman. Baru kemudian melaksanakan yang namanya sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Tak sah sholat seseorang kalau belum beriman kepada Allah. Dan kemudian rukun sholat yang kedua adalah takbir, Allahu Akbar. Jamaah sidang pendengar sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Artinya apa? Setiap kita punya kehidupan, tiada yang lebih besar, tiada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita melihat orang yang kaya, orang yang punya banyak harta, orang yang punya banyak kekayaan, banyak uang, belum tentu dapat mengalahkan kekayaan Qarun. Qarun dahulu di zaman Nabi Musa pernah hidup, yang beliau laknatullah memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Saking kayanya, sampai harta-harta benda emas, berlian, permata itu dikunci dalam satu gudang. Gudangnya itu memiliki kunci, yang kuncinya itu berjumlah ribuan, banyak. Sampai kunci-kuncinya itu diangkut dengan unta sebanyak 60 ekor unta, baru sanggup untuk mengangkat kunci-kunci daripada gudangnya si Qarun. Artinya gudangnya itu sangat banyak yang menyimpan harta kekayaan. Dan tafsir itu dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Qarun tidak beriman kepada Allah, karena Qarun mengingkari ayat-ayat Allah, karena Qarun sombong dengan harta kekayaan yang ia miliki, akhirnya Qarun Allah musnahkan. Hingga saat ini, kalau ada orang yang menjumpai harta di dalam tanah, kemudian harta itu disebut dengan harta karun. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa pula hidup seorang raja yang sangat luar biasa, yaitu raja yang sangat durhaka, yang ia mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang tak mau mengakuinya sebagai Tuhan, penggal kepalanya. Dan itulah Raja Fir'aun, namanya terabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Ia memiliki istijrat. Apa itu istijrat? Kelebihan yang Allah beri kepada seseorang untuk lebih menjauhkannya daripada Allah. Kalau mukjizat itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada nabi-nabi Allah, khusus Rasul dan Nabi Allah. Tidak ada mukjizat yang diberikan Allah kepada selain Nabi Allah. Jangan sampai akidah kita rusak. Jikalau ada bahasa-bahasa orang itu punya mukjizat, itu tidak benar. Karena mukjizat terakhir itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup. Dan itulah mukjizatnya yang hari ini kita pakai untuk beribadah, yang diturunkan di bulan lalu di tanggal 17 Ramadan. Itulah kitab suci Al-Quran. Jamaah sidang pendengar salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan yang diberikan kepada orang biasa. Ada orang biasa yang tidak terlalu kuat imannya, tidak terlalu soleh dia, mungkin sesekali berbuat dosa. Itulah yang dinamakan dengan maunah.
Kalau kemudian kelebihan yang diberikan kepada para alim ulama, orang yang dekat dengan Allah, orang yang rajin beribadah, itulah yang namanya karomah. Sementara istijrat adalah kelebihan yang sengaja Allah beri untuk orang-orang yang teraniaya, yang tukang menganiaya. Orang-orang yang semakin dengan kelebihannya itu dijauhkan oleh Allah. Dan salah satu istijrat yang diberikan Allah adalah kepada Fir'aun laknatullah. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, penggal kepalanya. Tetapi karena ia memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, tidak ada yang berani. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diutus Allah untuk kemudian menjadi nabi, menyampaikan risalah Allah kepada Fir'aun laknatullah. Tapi begitupun Fir'aun kemudian mengejar Nabi Musa hingga sampai Laut Merah, hingga kemudian Laut Merah terbelah, dan akhirnya disitulah Fir'aun menemukan ajalnya. Jamaah sidang pendengar, sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Siapapun yang kita kenal yang punya kekuasaan, siapapun yang kita kenal yang punya jabatan, yang punya pangkat dan tahta, siapapun yang kita kenal punya harta kekayaan, itu semua tidak ada yang lebih besar melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya masalah, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun kesulitan hidup kita, sebesar apapun kesempitan yang kita jalani, sebesar apapun ujian hidup yang kita lalui, jangan menyerah. Masalah kita besar, ada Allah yang lebih besar. Dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jamaah sidang pendengar, sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan selama 1 bulan penuh kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Hari ini terbukti bahwa Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Yang menjadi masalahnya, yang menjadi problemanya, Ramadan yang pergi ini tetap akan datang kembali tahun depan. Tetapi tahun depan ketika Ramadan itu datang kembali, apakah kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan? Ini akhirnya yang membuat umat Islam yang masih memiliki keimanan sebahagian merasakan senang karena hari ini beli baju baru, senang karena hari ini berkumpul dengan keluarga, jauh-jauh merantau pulang ke kampung halamannya. 1 bulan penuh dilewatinya berpuasa, hari ini menang dan mereka senang, dan itu tidak salah. Tetapi sebagai orang yang beriman, mestilah kita harus merasa bersedih, karena hari ini kita yang dapat berkumpul dengan keluarga, belum tentu esok hari tahun depan ketika Ramadan itu datang kembali kita masih dapat berkumpul dengan keluarga. Mungkin hari ini kita masih bersama dengan orang tua, belum tentu orang tua pada tahun depan masih hidup dan membersamai dengan kita. Hingga akhirnya khatib mengingatkan kepada diri pribadi, khususnya dan umumnya kepada jamaah Idul Fitri sekalian. Khairuz zikir, kata Rasulullah, sebaik-baik zikir. Ada banyak itu zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada Abdul Dzikri fa'lam la ilaha illallah. Seabdul-abdulnya zikir adalah la ilaha illallah. Ada zikir yang sangat banyak. Tetapi kata Rasulullah, khairuz zikir, sebaik-baik berzikir adalah fahuwa zikrul maut, yaitu adalah mengingat kematian. Mari kita banyak mengingat kematian. Mungkin itu kematian kita, kematian orang-orang di sekeliling kita, agar kemudian kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena modal takwa yang sangat utama menjadi penentu seseorang itu masuk ke dalam surga, diizinkan Allah mencicipi surganya atau tidak. Dan mudah-mudahan apa yang dapat khatib sampaikan pada hari ini, hari yang sangat luar biasa ini, hari raya Idul Fitri ini, menjadi suatu manfaat buat khatib pribadi,
khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mari bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Idul Fitri, sama-sama kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami ya Allah, yang pernah membantu kami ketika susah ya Allah. Ampunkan pula orang yang jahat selalu menggosipi kami, menzolimi kami ya Allah. Ampunkan juga orang yang selalu memfitnah kami ya Allah. Ampunkan semua orang yang hadir di sini maupun yang tidak hadir ya Allah. Ampunkan dosa seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuan di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya ya Allah. 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak rahimnya ya Allah. Tumpah darahnya ya Allah. Bercucuran air matanya menahan sakit dan derita ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya ya Allah, demi menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya demi mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang rela mengutang untuk menolong kami ya Allah, menafkahkan kami ya Allah. Ampunkan ibu yang bahkan rela berkorban nyawa demi kehidupan kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah selesai hidupnya demi menghidupkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan seorang lelaki yang pernah menjadi ayah kami ya Allah, yang kami menumpang dipintikan namanya dengan nama kami ya Allah, yang mengajarkan kami pertama kali mengenal-Mu, mengajarkan kami bertakbir, bersyahadat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan ayah ya Allah, yang selalu kelihatan cuek, yang selalu kelihatan tidak peduli, padahal dia selalu menyayangi kami. Dia selalu bertanya kabar melalui lisannya ibu. Ampunkan ayah yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ampunkan ayah yang tidak pernah bercerita tentang sakit dan susahnya. Ampunkan ayah yang tidak pernah mengeluh ya Allah. Dia selalu mengeluh dalam sholatnya.
selalu nampak tegar padahal hatinya hancur. Ampunkan ayah yang bahkan rela mengorbankan segalanya, rela mengambil jalan haram demi anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jikalau hari ini orang tua kami sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Jikalau hari ini orang tua kami sedih, bahagiakanlah, ya Allah. Jikalau hari ini orang tua kami susah, mudahkanlah, ya Allah. Jikalau hari ini orang tua kami tidak bahagia, bahagiakanlah, ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan keberkahan dalam umur yang panjang itu, ya Allah. Belum sanggup kami membayangkan saat matanya tak lagi dapat terbuka, ya Allah. Belum sanggup kami membayangkan saat tangannya tak lagi dapat menghapus air mata, ya Allah. Saat jantungnya tak lagi dapat berdetak, saat tubuhnya tak lagi dapat bergerak, ya Allah. Saat tubuhnya diselimuti dengan kain kafan, ya Allah. Maka dari itu bagi orang tua kami yang masih ada, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan selalu badannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Segala macam bentuk kebaikan kami untuk membalasnya tak akan pernah sanggup untuk menandingi kebaikan-kebaikan orang tua kami, ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada, ampunkan mereka, ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang semulia-mulianya. Angkat derajatnya, ya Allah. Masukkan semua orang tua kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana nawwir qulubana wa nawwir quluba walidayna wa afkarna binuril iman wa binuril islam wa binuril ihsan kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami selaku khatib mengucapkan selamat melaksanakan Idul Fitri dan kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wadhkuru 'ala ni'amihi yajidukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.